wabarakatuh. Selamat datang di forum diskusi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kias, mengenai apa itu kias, juga macam-macam kias. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Nataniela Ramadhani dan rekan saya Bion Mutiara Angelina. Terima kasih sudah bergabung. Baik, langsung saja kita mulai. Bisakah Anda jelaskan apa itu kias secara singkat? Tentu, kias adalah metode istinbat hukum dengan cara mengaitkan suatu kasus yang belum ada dalilnya dengan yang sudah ada dalilnya. Contohnya, narkoba yang dikiaskan dengan khamr, karena ilatnya sama, yakni sama-sama memabukkan. Menarik. Tapi beberapa orang berpendapat kias tidak valid karena tidak ada di Al-Quran atau hadis secara eksplisit. Bagaimana tanggapan Anda tentang Pendapat saya sendiri itu sedikit keliru karena kias sendiri telah disepakati oleh para jumhur ulama. Contohnya Imam Syafi'i sendiri, dalilnya ada di Quran surat Al-Hasr ayat 2 yang artinya, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Nah, selain itu Nabi SAW juga pernah menggunakan kias, seperti ketika seorang sahabat bertanya mengenai mencium istri saat puasa, lalu Nabi menghiaskannya dengan berkumur. Lalu apa saja macam-macam kias? Kias itu terbagi menjadi 4, yakni ada kias jali, khafi, muskil, sama aulawi. Kias jali sendiri artinya jelas, ilatnya itu eksplisit seperti kias narkoba pada khamr. Sedangkan kias khafi sendiri, yakni samar, ilatnya tidak langsung seperti kias mencuri barang digital maupun fisik. Nah, kias muskil, kias yang kompleks, itu butuh analisis yang mendalam seperti kias riba pada jual beli mata uang digital, contohnya kripto. Lalu kias aulawi, hukum far yang lebih kuat dari asli seperti kias durhaka pada orang tua atau pada durhaka pada guru. Tadi sempat disebutkan ada 4 jenis kias ya. Tapi aku masih bingung nih, apa bedanya kias jali sama kias kafi? Kok bisa ada yang jelas dan ada yang sama? Nah, oke, jadi kita bahas pelan-pelan ya. Kias jali itu kayak kasus narkoba sama khamr. Ilatnya tuh langsung kelihatan, yakni sama-sama memabukkan. Nah, karena ilatnya itu super jelas, kelihatan banget sama-sama memabukkan. Nah, para ulama ini nggak perlu debat panjang lagi, langsung saja dikiasin, yakni haram. Kalau kias kafi itu beda lagi. Misalnya nih, kita mencuri data digital, kan zaman Nabi kan nggak ada handphone. Nah, jadi nggak ada dalil spesifik yang mengatur tentang hal itu. Tapi kita bisa lihat ilatnya, sama-sama merampas hak orang lain. Oh gitu. Kalau kias muskil tuh kayak gimana? Kok dibilang kompleks gitu? Nah, kias muskil itu kayak puzzle hukum. Contohnya riba dalam transaksi kripto. Nah, ilat riba kan ketidakpastian dan eksploitasi. Nah, tapi kripto kan fluktuatif banget. Nah, apakah itu sama kayak di jual beli emas? Nah, di sini ulama bisa berbeda pendapat karena butuh penelitian yang lebih detail dalam teknisnya. Aduh, ribet juga ya. Terus yang terakhir, kias aulawi itu gimana? Kias aulawi ini sedikit unik. Misal, kita tahu durhaka ke orang tua itu dosa besar. Nah, tapi bagaimana kalau kita durhaka kepada guru? Nah, di kias aulawi, hukumnya ini bisa lebih berat. Mengapa? Karena guru itu sumber ilmu. Dan Nabi bilang, barang siapa yang menghormati gurunya seperti menghormatiku. Ya, jadi gitu. Jadi intinya kias itu fleksibel, tapi punya aturan main ketat ya. Betul. Kiai Ma'ruf Khairin pernah bilang di YouTube-nya kalau kias itu kayak GPS syariah, ngikut ilat bukan perasaan. Kalau salah belok bisa nyasar ke hukum yang ngawur. Oke, mantap. Jadi sekarang aku paham. Kias itu nggak asal comot, tapi ada level-levelnya gitu ya. Ya, betul.
Terima kasih udah bikin paham dengan bahasa santai Anda yang sudah Anda jelaskan. Oke. Sama-sama. Ingat pesan Gus Baha, ngadi hias itu kayak naik sepeda. Awalnya susah, tapi lama-lama lancar. Oke. Bagaimana jika ada yang menolak kias dengan dalilannya Al-Quran, hadis, dan yang mutlak? Mereka mungkin mengikuti mazhab Zohiri atau yang literalis. Nah, tapi realitas kehidupan itu kan terus berkembang. Tanpa kias, banyak masalah modern yang nggak terjawab, bingung dalam menentukan hukumnya. Nah, seperti kata Kiai Miftahul Akhyar dalam sebuah seminar, kias adalah rahmat Allah agar syariat itu tetap relevan sampai akhir zaman. Apakah ada contoh konkret kias dalam isu kontemporer ini? Ada, misalnya hukum rokok elektrik. Nah, ulama menghiaskannya pada rokok konvensional karena ilatnya itu sama, bahaya bagi kesehatan juga pemborosan. Nah, atau jual beli saham yang dihias pada jual beli barang dengan spekulasi gharar. Tapi bukankah ada ulama yang melarang saham itu? Itu contoh dari perbedaan penetapan ilat. Nah, sebagian ulama melihat saham sebagai bagian perusahaan, jadinya boleh. Nah, sementara yang lain melihatnya sebagai judi. Disinilah pentingnya ijtihad juga khilaf para ulama dan menghormati perbedaan pendapat. Oke, baik. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Gini, apa tips bagi mahasiswa agar bisa menguasai kias itu? Pertama, kita kuasai dulu nas Al-Quran juga hadis. Nah, kedua, pelajari kaidah-kaidah usul fikih seperti al-ibratu bil jawahir bil mabani. Nah, yang ketiga itu ikuti diskusi ulama yang kredibel. Misalnya Ustadz Abdul Somad atau Kiai Ali Mustafa Yakub tentang kias. Baik. Itu tadi kan udah beberapa pertanyaan dan udah dijawab juga secara jelas oleh narasumber kita. Jadi terima kasih yang sudah menonton video kali ini dan diskusi kita pada kali ini. Mungkin bisa ada yang bisa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.